Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang penipisan lapisan ozon. Waduh maaf, ozon ya teman-teman bukan sirup Orson. Matahari mengeluarkan berbagai macam tingkat energi, salah satunya adalah gelombang radiasi ultraviolet yang dikenal sebagai UV. Radiasi UV ini dapat menyebabkan mutasi pada hampir semua organisme. Terhadap manusia, radiasi UV berlebih dapat menyebabkan kanker kulit. Lalu bagaimana selama ini Tuhan semesta alam menjaga kesetimbangan, hingga radiasi UV dapat terkendali? Berikut ini adalah struktur lapisan udara di atas bumi. Yang paling dekat dengan permukaan bumi disebut troposfer. Peristiwa cuaca seperti awan, angin dan hujan terjadi di sini. Di atas ekuator ketebalannya bisa mencapai 17 km. Lapisan berikutnya adalah stratosfer yang membentang sampai 50 km di atas permukaan tanah. Di lapisan inilah pesawat jet terbang. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon. Ozon adalah lapisan oksigen yang tiap molekulnya terdiri dari 3 atom O, disebut O3, sedangkan oksigen biasa, tiap molekulnya terdiri dari 2 O, disebut O2. Pada suhu dan tekanan normal, ozon berbentuk gas biru. Ozon ditemukan pertama kali oleh Christian Friedrich Schonbein pada tahun 1840. Ozon adalah gas beracun sehingga apabila berada dekat permukaan tanah akan berbahaya karena akan merusak paru-paru. Jumlah ozon di stratosfer sangat dinamis. Terjadi proses pembentukan dan penghancuran ozon yang terus-menerus. Tanpa adanya gangguan dari luar, maka jumlah ozon akan cenderung konstan. Ini adalah proses pembentukan ozon. Pertama, energi radiasi UV mengenai molekul oksigen dan menyerapnya. Hal ini menyebabkan terlepasnya ikatan O. Dengan O, atom oksigen yang terlepas ini memiliki energi kinetik yang besar. Kita sering menyebut reaktif. Atom O yang terlepas ini memiliki energi kinetik besar, hingga selanjutnya menabrak molekul oksigen. Fenomena ini menghasilkan ikatan baru O3, atau yang kita kenal sebagai ozon. Proses penghancuran juga berlangsung cepat ketika radiasi UV diserap oleh molekul O3 dan menghasilkan atom oksigen dan molekul oksigen. Dari dua proses pembentukan dan penghancuran ozon terlihat keduanya membutuhkan radiasi UV, dan hal inilah yang membuat radiasi UV sangat sedikit yang tembus hingga ke bumi. Maha besar Allah dengan semua ciptaannya. Menurut National Aeronautics and Space Administration, NASA, suhu permukaan bumi pada tahun 2021 telah meningkat 0,85 derajat Celcius. Tren peningkatan disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan polusi CO2, karbon dioksida, dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Ini memang rumah dan gedung yang banyak kacanya, tapi meningkatnya suhu bukan karena hal ini. Ini adalah data pengukuran dari waktu ke waktu emisi karbon dioksida, atau yang lebih dikenal sebagai CO2. Sedangkan ini adalah grafik peningkatan emisi CO2 hingga 2030, yang diperkirakan suhu bumi meningkat 3 derajat Celcius. Kok bisa ya banyaknya molekul CO2 di udara bisa menyebabkan kenaikan suhu? Pantas aja akhir-akhir ini udara terasa panas sekali. Atom karbon yang terlepas ke udara dapat bereaksi mengikat molekul O3 atau ozon menjadi molekul O2 atau oksigen. Karbon ini dihasilkan dari proses pembakaran atau karbon yang menyatu dengan molekul klorofluoro atau kita kenal dengan CFC atau freon. Ketika radiasi UV mengenai molekul klorofluorokarbon atau CFC, maka akan terbentuk atom klorin atau Cl. Atom Cl inilah yang akan mengikat O3 atau ozon menjadi oksigen. Dan lama-kelamaan lapisan ozon akan menipis, bahkan berlubang. Berikut ini lubang ozon di daerah Antartika dari tahun ke tahun. Jika lapisan ozon mulai berkurang atau berlubang, maka radiasi UV akan mudah sekali menembus bumi, dan bumi akan mengalami peningkatan suhu terus-menerus, dan tentu saja itu membahayakan. Ini adalah channel untuk pecinta sains melihat betapa besarnya jagat alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk umat manusia. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.